Oke, slide sudah terlihat ya di Permendikti Saintek ya Peraturan Mendikti Saintek nomor 39 tahun 2025. Nah, yang eh, utamakan itu akan saya jelaskan. Sebentar. Ini sudah terlihat nggak pasal 55? Halo, ini pasal 55 yang saya share di Permendikti sudah terlihat atau belum? Sudah, Ya, Pak. Pak. Sudah ya. Sudah, Pak. Baik, oke. Ini saya jelaskan dulu alasannya kenapa muncul surat edaran ini ya. Khususnya ini yang akan berdampak sekarang itu kan bagi mahasiswa yang akan lulus di semester 8. Meskipun ini ada semester 6 juga akan saya berikan informasi dari awal supaya mahasiswa juga ada persiapan. Nah, di Peraturan Mendikti Saintek ya nomor 39 tahun 2025 tentang penjaminan mutu pendidikan tinggi, khususnya nanti saudara bisa dilihat di pasal 55 ya. Ya, ini saya buka lagi pasal 55 ayat 3 ya, di pasal 5 ya, ini pasal 55 dari ayat 1 sampai ayat 3 nanti bisa saudara lihat ya. Pertama adalah di ayat 1, perguruan tinggi melaksanakan penelitian dalam rangka mendidik mahasiswa menjadi seorang intelektual, membangun budaya penelitian dan seterusnya. Ya, kemudian penelitian itu dilakukan dengan memenuhi kaidah dan metode ilmiah. Nah, kemudian kalian bisa lihat di ayat 3 bahwa dalam rangka melaksanakan penelitian sebagaimana di ayat 1, khususnya di huruf D, ya, ini ya di pasal 55 ayat 3 huruf D, bahwa dalam melaksanakan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat 1, perguruan tinggi menetapkan persyaratan untuk publikasi hasil penelitian dan ketentuan penulisnya. Nah, pasal 55 ayat 3 inilah yang kemudian menjadi dasar hukum terbitnya surat keputusan maupun surat dekan ya terkait dengan kewajiban publikasi karya ilmiah sebagai syarat di tahap akhir ya. Ini saya share lagi, share screen. Ya, kemarin sudah di share di grup ya, ada surat edaran ya, surat edaran dekan Fakultas Hukum nomor 13 tahun 2026 tentang peningkatan mutu lulusan. Nah, dari pasal 55 ayat tadi, 55 ayat 3 tadi kemudian di breakdown dari fakultas, dan ini juga seluruh fakultas sudah membuat, baik semua dekan ya, semua dekan se-universitas baik dekan hukum, fisip dan seterusnya itu masing-masing fakultas sudah membuat surat SK maupun surat edaran terkait dengan kewajiban luaran akademik bagi mahasiswa tahap akhir. Nah, intinya adalah eh, bahwa mahasiswa yang akan menyelesaikan tahap akhir ketika ada ujian skripsi, maka salah satu syarat ya untuk bisa mendaftar ujian sidang skripsi itu adalah mahasiswa harus terlebih dahulu membuat luaran akademik ya, baik berupa jurnal maupun yang lainnya akan saya jelaskan di bawah ini ya. Nah, di sini kan bisa kalian lihat bahwa dengan ada SK dan surat edaran dan ini sudah dibuat oleh seluruh dekan se-universitas ya, menetapkan keluaran akademik bagi mahasiswa tahap akhir sebagai satu syarat lulusan. Jadi sekarang saat ini mahasiswa tahap akhir yang akan menyelesaikan ujian skripsi harus membuat publikasi atau luaran ya. Bahkan sebenarnya di fakultas lain, di Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu sudah dimulai terlebih dahulu ya. Untuk periode yudisium Gasal ini saja, tadi saya lihat laporan dari Ibu Dekan FEB, itu mahasiswa tahap akhir yang menyelesaikan luaran atau membuat publikasi artikel karya ilmiah itu ada 91 mahasiswa ya. Nah, itu 91 mahasiswa karena di FEB menerapkan kebijakan adalah memilih, mahasiswa bisa memilih ujian skripsi atau menulis publikasi ilmiah. Namun itu hanya berlaku sampai di semester Gasal ini saja. Nah, ketika besok di semester genap, lulusan wisudawan semester genap September 2026,
mahasiswa tidak boleh memilih lagi ya yang di FEB, dan ini juga berlaku bagi yang fakultas yang lain, bahwa mahasiswa selain menulis skripsi ini juga harus membuat artikel ilmiah. Nah, artikel ilmiah yang dimaksud dengan syaratnya adalah artikel yang dipublikasikan atau dinyatakan diterima atau accepted, dibuktikan dengan letter of acceptance LOA ya pada jurnal nasional terakreditasi Sinta 5, 4 atau lebih tinggi. Ya, 5 boleh, 4 boleh, 3 boleh, 2 lebih baik lagi. Ya. Kemudian artikel ilmiah yang dipublikasikan atau dipresentasikan dalam bentuk proceeding seminar nasional, baik seminar nasional atau internasional. Kemudian di poin C, ya, angka 2 huruf C, artikel ilmiah yang bisa dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi minimal terindeks Copernicus. Nah, kemudian di poin D-nya, ya, bisa menulis buku referensi atau buku ajar yang memiliki ISBN. Nah, kemudian ketentuan penutupnya adalah bahwa publisher atau penerbit jurnal itu sebagaimana di huruf A, B, C, D, E, A, B, C, A, B, dan C wajib berasal dari perguruan tinggi karena ada penerbit yang berbadan hukum atau CV. Maka jika nanti saudara menemukan penerbit jurnal yang penerbitnya adalah CV, tidak bisa diterima, ya tidak bisa dijadikan sebagai syarat syarat untuk ujian skripsi. Jadi selain nanti saudara membuat skripsi, ya saudara juga harus menulis publikasi atau artikel ilmiah, ya baik di jurnal yang terakreditasi Sinta 5, 4 atau lebih tinggi, ya. Jadi ini mulai berlaku bagi mahasiswa semester 8 yang nantinya akan lulus di bulan September 2026. Ya, ini akan berlaku. Jadi selain mahasiswa menulis skripsi, mahasiswa juga harus membuat publikasi ilmiah bisa dalam bentuk proceeding. Nah, untuk eh, semester 8 ini atau semester genap ya tahun 2025-2026 itu fakultas juga akan mengadakan kegiatan proceeding ya. Nah, kegiatan proceeding ini nanti untuk mengakomodir publikasi mahasiswa di semester 8 ya. Nah, jadi untuk melaksanakan ketentuan peraturan Mendikti tadi, kemudian SK Dekan dan SK Surat Edaran Dekan, nanti fakultas juga dalam waktu dekat akan mengadakan kegiatan proceeding, dan itu diutamakan bagi mahasiswa yang semester 8. Dan proceeding ini hanya diselenggarakan oleh fakultas 1 tahun sekali, yang jatuh di yang dijatuh di semester genap atau semester 8. Jadi bagi mahasiswa yang semester 6, ya kalau mau lulus di semester 7 maka bagi mahasiswa yang sekarang semester 6 dan ingin lulus di semester 7 itu harus menulis publikasi di Sinta 5, 4, 3 dan seterusnya. Tapi kalau bagi mahasiswa yang sekarang semester 6 ingin menulis tidak tidak mengerjakan Sinta 5, 4 itu berarti lulusnya di semester 8. Jadi inilah sebagai salah satu syarat untuk menjamin mutu lulusan. Ya, kemarin sempat kami buat surat edaran dekan ya terkait dengan IPK 3,75 ya. Kemudian kami kembalikan menjadi 3,51 sehingga mahasiswa semester 6 bisa menambah mata kuliah etika profesi hukum. Ya, namun kemudian terbit peraturan seperti ini sehingga kami mendahulukan ya ketentuan bahwa mahasiswa harus mengutamakan publikasi karya ilmiah terlebih dahulu. Dan ini tadi saya sampaikan di Fakultas Ekonomi sudah berlangsung, Fakultas Fisip juga sudah berjalan, nah tinggal Fakultas Hukum yang belum, ya. Sehingga mulai semester genap ini juga diberlakukan bagi yang semester 8, apalagi nanti bagi mahasiswa yang semester 6, ya. Jadi ketika mahasiswa semester 6 ingin lulus di semester 7, syaratnya adalah selain menyusun skripsi, juga saudara sekalian harus membuat publikasi di Sinta 5 maupun 4
3 dan seterusnya, ya. Kecuali ingin lulusnya di semester 8. Kalau ingin lulus di semester 8, maka masih semester 6 ya cukup nanti mengikuti kegiatan proceeding. Karena proceeding yang diakomodir oleh fakultas itu hanya diselenggarakan 1 tahun sekali, posisinya di semester genap atau semester 8. Ya, gitu. Nah, nanti bagaimana tata cara menulis, membuat jurnal itu nanti akan saudara ikuti bagi yang semester 6 itu akan mengikuti kegiatan workshop academic writing ya atau kegiatan WAW ya. Nanti insya Allah akan dilaksanakan di bulan Juni ya setelah UTS semester genap nanti posisi bagi mahasiswa semester 6 setelah UTS nanti ada kegiatan workshop academic writing. Nah, di kegiatan WAW itu akan dipaparkan, dijelas oleh narasumber bagaimana cara menulis artikel ilmiah supaya bisa tersubmit di jurnal nasional yang terakreditasi Sinta 5, 4, dan seterusnya. Ya, jadi poin pentingnya yang ingin saya sampaikan ya bahwa ini ya bahwa masih yang semester 8 sekarang posisi 8 atau semester 10, 12, 14 sudah diberlakukan ketentuan Permendikti-Saintek nomor 39 tahun 2025 dan juga SK maupun surat edaran dekan sehingga baik mahasiswa semester 8, 10 dan seterusnya harus menulis publikasi karya ilmiah. Dan di semester genap ini insya Allah fakultas akan mengadakan kegiatan proceeding ya, kegiatan proceeding kemudian untuk mengakomodir supaya mahasiswa semester 8 bisa lulus ya. Karena syarat untuk ujian skripsi selain skripsi sudah selesai juga harus ada publikasi karya ilmiah. Ya, begitu juga nanti ini bagi mahasiswa semester 6 ketika nanti kalian ingin lulus di semester 7 ya harus punya publikasi di jurnal ilmiah terakreditasi Sinta 5, 4, 3 dan seterusnya. Begitu ya. Ini ketentuannya mulai berlaku ya September 2026 dan seterusnya jika mahasiswa semester 6 ingin lulus di semester 7 atau di bulan Maret tahun 2027 ya harus melaksanakan ketentuan ini. Ini bagi mahasiswa yang semester 6 ya saya sampaikan bahwa ketika saudara ingin lulus di semester 7 posisinya di wisudawan Maret tahun 2027 ya sudah berlaku ketentuan ini. Bagi mahasiswa semester 7 harus menulis publikasi sendiri, mencari referensi di jurnal ilmiah yang terakreditasi Sinta 5, 4, dan seterusnya. Ya, semakin tinggi semakin baik angkanya. Namun jika inginnya publikasi di proceeding, ya berarti mahasiswa tersebut lulusnya di semester 8. Sehingga ini syarat adanya publikasi ini adalah sebagai salah satu filter ya untuk mengetahui kalau saudara itu memang qualified atau tidak ya bisa lulus di semester 7 ya dibuktikan dengan adanya publikasi seperti ini. Ya. Ini berlaku untuk semester 8 dan 6 dan yang besok akan jadi 7 ya. Nah, kemudian ini Pak Rizky tunjukkan bagaimanakah cara mencari jurnal ya. Oke, sebentar. Hmm. Nah, di sini nanti mahasiswa sekalian bisa melihat di jurnal sinta.kemendikti-saintek ya .co.id ya. Ini saya ulangi dari awal ya di websitenya Sinta ya. Ini khususnya bagi yang semester 6 ini bisa memperhatikan ini ya. Kalau yang 8 nanti bisa diakomodir di proceeding, tapi kalau mahasiswa semester 8 ingin menggunakan sarana seperti ini juga boleh ya. Tinggal diakses di websitenya sinta.kemendikti-saintek.co.id. Oke, sebentar ini masih loading ini.
Nah, ini tampilan website Cinta dari awal, ya. Nanti saudara lihat di bagian source ini, ya, di bagian ada source di atas tengah, klik yang jurnal, ya, klik jurnal, kemudian di sini filter, ya, di bagian kanan ini klik filter. Di sini ada opsi Sinta 1 sampai seterusnya. Ya, ada Sinta 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sampai yang terindeks Scopus, ya. Tinggal kemudian saudara klik misalnya Sinta 4, ya, kemudian klik filter jurnal, ya. Setelah itu di bagian tengah sini bagian search tuliskan kata hukum, ya, untuk mencari jurnal-jurnal yang hukum, kemudian di enter. Nah, kemudian muncullah jurnal-jurnal yang terakreditasi Sinta 4 semuanya. Nah, dilihat dari ada tanda lah di sini, ya. Ini saudara bisa lihat di sini ada tulisannya S4, ya, akreditasi, ya, S4 akreditasi yang dari Institut Pesantren Kiai Abdul Halim misalnya. Terus ada lagi Sinta 4, nama jurnalnya Syiar Hukum, ya, dari Universitas Islam Bandung. Maka yang publisher atau penerbit jurnal yang dari perguruan tinggi lah yang bisa kalian gunakan. Tapi kalau misalnya yang berasal dari apa CV itu tidak boleh, ya, itu tidak diakui. Seperti ini, ya, seperti ada jurnal namanya Sains Jurnal Hukum. Ini Sains Jurnal Hukum, publishernya adalah dari CV Sosial Politik Jenius. Ini nggak bisa dipakai oleh mahasiswa fakultas hukum, tidak boleh, karena tidak sesuai dengan surat edaran dekan. Ya, yang boleh dipakai itu misalnya yang penerbitnya dari perguruan tinggi. Ya, contohnya ini Jurnal Amnesty, ya, dari Universitas Muhammadiyah Purworejo, ya. Di bawahnya lagi, ya, ada Jurnal Komunikasi Hukum dari Universitas Pendidikan Ganesha. Itu boleh dipakai yang dari perguruan tinggi. Yang tidak boleh itu seperti yang Sains Jurnal Hukum. Ini penerbitnya adalah dari CV Political Genius, nggak boleh ini. Meskipun dia sudah terakreditasi Sinta 4 itu tidak boleh, ya. Itu nanti tidak sesuai dengan surat edaran dekan tadi. Ya, jadi ini khususnya nanti yang saya paparkan di sini itu akan diterapkan bagi mahasiswa yang sekarang posisi semester 6 yang ingin lulus di semester 7. Dan pastikan juga nanti kalian bisa klik misalnya saya contohkan jurnal Amnesty, ya, dari Universitas Muhammadiyah Purworejo, klik di bagian tengahnya di bagian website, ya. Nanti itu akan diarahkan ke apa websitenya jurnal UMP, ya, jurnal Amnesty tadi. Nanti tinggal kalian lihat eh, terbitnya yang jurnal ini di bulan apa saja, dan yang diutamakan adalah jika saudara yang semester 6 ingin lulus di semester 7, ikut wisuda di bulan Maret tahun 2027, maka publikasi yang ada di jurnal itu maksimal terbit di bulan Januari. Itu bagi mahasiswa semester 6 yang ingin lulus di semester 7, ya, di bulan Maret tahun 2027, maka harus cari jurnal yang tulisannya dipublish di bulan Januari lah, itu maksimal. Supaya ketika nanti jurnalnya sudah publish, itu saudara bisa mendaftar ujian skripsi. Ya, jika sampai masanya pendaftaran skripsi belum terbit, otomatis ya saudara harus menyelesaikan sampai lanjut semester 8. Ya, sampai lanjut semester 8. Gitu. Kalau semester 8 jurnal yang mau dilanjutkan boleh, mau didaftar ulang ke model proceeding di fakultas juga bisa. Yaitu pilihan, ya. Jadi kalau ingin lulus di semester 7, ya usahanya harus lebih kencang. Syaratnya pun lebih lebih banyak. Ya, kalau ingin mungkin agak lengang, nggak buru-buru, ya bisa lulus di semester 8 begitu. Jadi ingin lulus semester 7 ada syaratnya sekarang, nggak cuma ngambil mata kuliah etika profesi saja dengan IPK di atas 3,5, tapi sekarang adalah syaratnya ditambah dengan publikasi jurnal. Dan ini sudah
diberlakukan, Fakultas Ekonomi malah sudah 1 tahun ini sudah memberlakukan, divisi juga sama, sudah diberlakukan, tinggal yang di Fakultas Hukum sudah dipertegas oleh Pak Rektor bahwa ini bukan lagi menjadi pilihan. Ya, tadinya antara skripsi dan jurnal itu merupakan pilihan. Mahasiswa boleh saja menulis jurnal tanpa ujian skripsi, ya. Tapi sekarang tidak boleh, diperkenankan oleh Pak Rektor. Semua mahasiswa yang menulis semua mahasiswa yang akan ujian skripsi harus membuat publikasi jurnal ilmiah, ya, dengan dibuktikan tadi LOA misalnya, ya, ada letter of acceptance, bahkan sampai sudah dimuat di publikasi, ya. Misalnya di sini, ya, fakultas itu punya jurnal namanya Diktum, ya, kalau nih Diktum Jurnal Ilmu Hukum punya Universitas Pancasila Tegal. Nah, jurnal ini yang dikelola oleh fakultas hanya untuk karena ini sudah terakreditasi Cinta 4, apa istilahnya ya, yang mengirim juga terbatas, ya, dibatasi juga, ya, itu. Nanti bisa kalian lihat jurnal-jurnal seperti ini. Misalnya jurnal ilmu hukum, diktum itu terbitnya di bulan Mei dan November. Ya, ini misalkan jurnal diktum punya fakultas nih, ya, eh, terbitnya di sini, ya, di sini 2 times a year, ya, every May and November. Jadi terbit setiap bulan Mei dan November. Ya, nanti tinggal lihat di Sinta 4 tadi, ya, tinggal dilihat, eh, saudara buka sendiri, ya. Ini nanti linknya juga akan kami share di grup supaya nanti tinggal saudara ngeklik sendiri, membedah, ya, searching-searching. Nah, kapan ini misalnya jurnal syariat dan hukum Islam terbitnya kapan? Ya, apakah sesuai dengan Januari atau tidak, dan seterusnya. Nah, dan nanti akan lebih detail lagi dipaparkan di kegiatan workshop academic writing atau WAB. Itu nanti teknisnya akan disampaikan, ya, tata cara submitnya seperti apa di kegiatan workshop academic writing, insya Allah nanti di bulan Juni, khususnya bagi semester 6. Kalau masih semester 8 kan sudah mengikuti, ya, masih semester 8 kemarin waktu semester 6 juga sudah mengikuti, ya, sudah mengikuti workshop academic writing. Ya, sekarang yang masih semester 8 ya silakan ingin menulis di proceeding, ya, boleh. Mau menulis di jurnal-jurnal seperti ini juga sangat dianjurkan. Nah, ini bagi yang masih semester 8, ya. Jadi semester 8 ingin nanti ingin menulis di proceeding yang diselenggarakan oleh fakultas boleh, atau mahasiswa semester 8 ingin menulis di jurnal-jurnal seperti ini juga sangat dianjurkan. Nah, itu semester 8, ya. Jadi silakan ini masih semester 8, nanti ada pengumuman berikutnya lah sebagai semester 8. Nah, ini dalam rangka untuk meningkatkan kualitas mutu lulusan. Ya, di fakultas lain juga sudah diterapkan, dan ini tinggal fakultas hukum yang terlewat. Ya, karena saya masih menimbang-nimbang dan mempersiapkan dulu sarana prasarananya, dokumennya, payung hukumnya dan seterusnya. Nah, sudah siap baru saya sampaikan ke mahasiswa sekalian, ya. Karena fakultas sebenarnya tertinggal ini fakultas hukum karena yang lainnya sudah mulai. Ya, nanti saudara bisa tanya lah, ya, yang masih semester 8, semester 6, khususnya yang semester 8 lah, silakan tanya fakultas yang lain coba. Ya, ada nggak ketentuan masalah jurnal? Ya, silakan kalau kurang ingin memvalidasi, ya, kurang ngecek, ya silakan. Di Fakultas Ekonomi sudah memperlakukan, ya, wisudawan yang semester gasal ini ada 91 mahasiswa yang menulis publikasi ilmiah dan tidak diujikan skripsinya. Yaitu kebijakan di Fakultas Ekonomi sampai semester gasal saja. Nah, semester genap besok lulus genap 2005-2006 di bulan September 2026, ya tidak bisa milih lagi. Ya, semua lulusan harus membuat publikasi karya ilmiah, ya, yang dari Sinta 5, 4 dan seterusnya B3, 2, 1, ya silakan. Jadi ini
dari fakultas menjelaskan ya supaya nanti mahasiswa sudah ada persiapan jauh-jauh hari khususnya bagi yang semester 6 ya. Ya. Jadi mahasiswa semester 6 pun sudah harus punya gambaran ini kalau kalian ingin lulus semester 7 syarat tambahannya adalah harus publikasi karya ilmiah dan harus submit sendiri. Ya, harus ngirim berkas sendiri ya, ngirim majukan tata caranya nanti akan diajarkan di WAW, workshop audio writing. Selanjutnya mahasiswa semester 6 harus menulis sendiri caranya gimana di situ submitnya, template-nya seperti apa ya mengikuti ketentuan yang ada di jurnal misalnya jurnal siar hukum misalnya, ikutilah ketentuan template yang di situ sampai nanti publish, sampai dimuat, ada tulisan saudara di situ, plus nanti ada nama dosen pembimbing skripsinya, ya. Jadi nggak sendiri, ya. Jadi misalnya apa nama mahasiswa, misalnya Mas Lutfi, misalnya nanti nama dosen pembimbing di nama nama penulisnya ada tiga. Pertama nama mahasiswa, kemudian dosen pembimbing satu dan dosen pembimbing dua. Ya, itu kalau dimuat di dalam bentuk jurnal maupun proceeding ya, pembimbingnya tetap disertakan. Ya, supaya jelas bahwa ini tulisan ini sudah melalui proses bimbingan dengan dosen ya, sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Itu ya. Nah, ini hal-hal yang harus dipersiapkan oleh mahasiswa baik semester 6 maupun semester 8 ya. Kalau semester 8 nanti insya Allah fakultas akan mengakomodir supaya bisa memenuhi syarat ujian skripsi. Fakultas insya Allah akan mengadakan kegiatan proceeding. Nanti template-nya akan disampaikan lah lebih detail lagi nanti. Ya, setelah kegiatan ini selesai, template-nya sistematikanya cuma tiga ya. Ditulis dalam bahasa Inggris semua dari judul skripsi yang sekarang ada di semester 8 ditulis dalam bahasa Inggris, kemudian sistematikanya cuma tiga hal. Pertama adalah introduction, yang kedua metode, yang ketiga adalah finding research atau hasil temuan. Nah, jadi sistematika proceeding itu cuma tiga, latar belakang, metode, ya metode penelitian, dan hasil temuan di lapangan atau finding research-nya seperti apa. Tapi kalau misalkan itu yang proceeding ya, kalau template-nya jurnal nanti lebih rinci lagi, nggak cuma tiga. Ya. Nah, nanti khususnya bagi yang semester 6 nanti bisa mengikuti kegiatan WAW, ya insya Allah dilaksanakan di bulan Juni setelah UTS. Ya, ini supaya bekal kalian jika ingin lulus di semester 7. Ya, selain menempuh mata kuliah etika profesi, ya masih ingin lulus ujian skripsi di semester 7, ya harus memuat publikasi karya ilmiah. Sampai nanti namanya muncul di website penerbit jurnal, beserta nanti nama apa nama dosen pembimbingnya seperti itu ya. Kemudian misalnya ini Pak, misalkan saya semester 6 sekarang, kemudian semester 7 diupayakan lulus, ternyata tidak cukup waktunya. Kemudian akhirnya berlanjut semester 8. Nah, kalau mahasiswa sekalian juga ingin saya sampaikan supaya saya tidak perlu menjawab setiap tahun ya. Setiap di bulan Februari Maret itu saya selalu ditanya oleh mahasiswa 8 terkait dengan biaya SPP. Apakah mahasiswa yang tinggal menyusun skripsi itu SPP-nya sama atau berbeda? Jawabannya adalah sama. Biaya SPP itu dari saudara semester 1 sampai semester 8 itu biayanya sama. Biaya SPP itu tidak tergantung dengan sedikit banyaknya jumlah SKS yang ditempuh. Karena sistemnya sudah paket dari semester 1 sampai 8 SPP-nya sama. Jadi ketika nanti misalkan masuk semester 6 ingin lulus di semester 7 tapi ternyata publikasinya belum terbit, kemudian lanjut ke semester 8, ya mungkin masih ada proses bimbingan skripsi juga, ya otomatis SPP semester 8 juga tetap dibayarkan dengan biaya yang sama. Ini saya sampaikan sekarang supaya nanti tahun depan saya nggak ditanya lagi. Ya, ini karena ini masalah klasik yang ditanyakan terus. Bagi mahasiswa semester 8, saya tinggal nyusun skripsi 4 SKS, tinggal apa
mungkin saya ngambil 2 mata kuliah, 4 SKS juga, atau ada 6 SKS kok biaya SPP-nya sama. Ya karena memang sama dari awal semester 1 sampai 8 itu biaya SPP-nya berlakunya sama, tidak bergantung sedikit banyaknya jumlah SKS, ya. Di fakultas lain juga sama, silakan saudara semester 8 tanyakan dulu, ya. Ini mahasiswa semester 8 silakan tanya ke Fakultas Teknik, Fakultas Fisik, Fakultas Ekonomi yang sama-sama posisi semester 8. Ketika di fakultas lain mungkin tinggal mengambil 6 SKS, 8 SKS, silakan saudara tanya biaya SPP-nya sama atau tidak. Jawabannya adalah sama. Ya, silakan kalau ingin membuktikan tanya terlebih dahulu ke teman-teman saudara yang ada di semester 8 di fakultas yang lain apakah SPP-nya ada pengurangan atau tidak. Ya, seperti itu. Jadi, ini saya sampaikan supaya saya tidak perlu menjawab lagi. Setiap tahun harus saya perjelas ya. Gitu. Jadi, jika nih masih semester 6, ingin lulus semester 7, ternyata waktunya nggak cukup, lanjut ke semester 8, otomatis biaya SPP-nya sama seperti ketika saudara semester 1 sampai 7. Masih semester 8 sekarang ya sama, biayanya yang sekarang posisi semester 8, biaya SPP-nya sama seperti semester 1 dan 7, tidak ada perbedaan dan bukan biaya SPP itu tidak berdasarkan jumlah SKS, ya, tidak berdasarkan jumlah SKS, tapi sudah ditetapkan biaya UKT-nya sama dari semester 1 sampai 8, ya. Itu kemudian ingin saya sampaikan juga, barangkali ada pertanyaan, ya, supaya eh, tidak perlu ada tanya, itu saya perjelas lagi terkait dengan di Permendikti nomor 39 tadi ya, selain pasal 55, nanti saudara bisa lihat di pasal 18. Nah, pasal 18, saudara bisa lihat di ayat 1, ya, beban belajar dan masa tempuh kurikulum pada program sarjana atau sarjana terutama terapan itu paling sedikit 144 SKS, minimal 140 SKS yang dirancang selama 8 semester. Kemudian di ayat keduanya, distribusi beban belajar tersebut pada semester 1 dan 2 paling banyak 20 SKS. Semester 3 dan 4 maksimal 24 SKS, sehingga tiap-tiap semester itu tidak kemudian dipukul rata 24 SKS semua. Ya, kalau misalkan 24 SKS per semester dikali 8 semester itu jumlahnya sudah melampaui batas yang ditentukan berdasarkan peraturan menteri ini, ya. Katakanlah 24 SKS misalnya semester 1 24, semester 2 24, semester 3 24 SKS. Dikali 7 semester itu aja sudah 168. Padahal maksimal SKS itu sekitar 150. Sehingga inilah yang membuat bahwa semester 1 nggak bisa dimaksimalkan sampai 24. Ini ketentuannya bisa saudara lihat, semester 1 dan 2 itu maksimal 20 SKS, semester 3 dan 4 24, ya. Dan selanjutnya nanti semester 5, 6 mungkin jumlah ada yang 21 atau ada 22 SKS dan tidak bisa disamaratakan tiap semester itu harus 24. Ya, karena kita juga kan kurikulum yang ada di fakultas itu jumlah SKS yang ditempuh mahasiswa totalnya 148. Itu sudah kami bagi ya, semester 1 12 SKS, semester 2 20 SKS, semester 3 ada yang 22, ya, semester 4 ada yang 24, dan seterusnya sampai jumlahnya 148. Sehingga ini nggak bisa kalau misalkan Mas nanya, loh Pak saya bayar SPP 4.600.000, 3.600.000 kok cuma dapatnya 20 SKS. Ya, nggak bisa, memang ketentuannya di kurikulumnya demikian, dan ini sudah ada standar mutunya. Ya, setiap semester nggak bisa dimaksimalkan semuanya 24. Ya, kalau 24 SKS per semester dikali 7 semester itu sudah sampai 168, itu melanggar ketentuan yang ada. Ya, ini saya sampaikan supaya saya tidak perlu ditanya di kemudian hari, ya, ketika ada masih bertanya, kenapa nggak bisa 24 per semesternya, ya karena sudah ditentukan di peraturan pemerintah, sudah ada kurikulumnya,
ya, bahwa ini sudah diatur sedemikian rupa. Ya, semester 1 dan 2 itu maksimal 20 semester. Ya, sehingga nanti totalnya ketika sudah selesai di transkrip nilai nanti bisa dilihat total SKS-nya 148. Ya, sehingga nanti jika ada mahasiswa semester 6 kemudian tidak lulus di semester tidak selesai skripsi semester 7, lanjut ke semester 8 tinggal proses bimbingan, masih ada bimbingan skripsi maupun masih bimbingan jurnal, ya SPP-nya tetap sama dengan ketika saudara semester 1. Ya, jadi biaya SPP itu tidak berdasarkan sedikit banyaknya jumlah SKS yang saudara tempuh di tiap-tiap semester. Ya, jadi disamaratakan semester 1 meskipun 20 SKS, ya SPP-nya 3.600.000. Semester 3 24 SKS, jumlah SKS-nya lebih banyak, tetap 3.600.000. Misalnya lah seperti itu. Jadi biaya SPP itu tidak berdasarkan sedikit banyak jumlah SKS yang ditempuh tiap semester, tapi sudah ditentukan dari awal. Biaya SPP itu berlaku selama 8 semester, itu biayanya sama. Kalau 3.600.000 ya 36 semua. Beda nanti ketika saudara masuk ke semester 9. Ketika saudara semester 9, 10 itu biaya SPP-nya lebih ringan, ya hampir, ya pengurangan cukup banyak lah, ya. Itu kalau saudara semester 9 itu biaya SPP-nya lebih ringan dari semester 1 sampai 8. Nah, itulah beberapa hal yang ingin apa saya sampaikan supaya nanti masuk sekalian sudah ada persiapan-persiapan, ya. Oke, saya beri kesempatan, eh, sebelum sebelum saya berikan sesi tanya jawab, mungkin dari Bu Susi ada yang disampaikan, Bu. Silakan, Bu. Dari Bu WD1 barangkali ada yang disampaikan. Baik, terima kasih Pak Dekan. Tadi saya sudah menyimak ya bahwa khusus untuk mahasiswa memang demikian yang telah tadi disampaikan oleh Pak Dekan, dan saya juga sebenarnya sudah secara apa ya Pak, kalau yang mengajukan judul itu sudah saya sampaikan Pak Dekan ya, bahwa kita nanti harus ada jurnal, jadi wajib jurnal. Dan tadi tentunya mahasiswa sudah menyampaikan, sudah mendengarkan secara detail. Ya monggo, apa untuk pelaksanaannya tentunya kalau memang mau ngikut dari kita, atau tadi sebagian mahasiswa katanya mau mencari jurnal sendiri Pak, seperti itu. Ya monggo, tadi saya sampaikan harus terafiliasi dengan perguruan tinggi gitu. Sampun Pak, cukup jelas tadi. Monggo Oke. dilanjut Pak. Baik, matur nuwun Bu Susi. Ya, jadi begitu saudara sekalian yang semester 6, 8, 10 ini kami sampaikan dari sekarang, ya, khususnya bagi semester 8, ini sudah berlaku ketentuan ketika saudara nanti akan ujian skripsi, ada persyaratan tambahannya berupa publikasi karya ilmiah. Dan Ya, di semester 8 ini atau semester saya genap ini, Oh yang itu eh, yang kuliah. Nanti berarti saya kirim bukan di ya, jadi untuk di semester 8 ini, insya Allah nanti fakultas akan mengadakan kegiatan proceeding untuk mengakomodir publikasi karya ilmiah mahasiswa semester 8. Tapi jika mahasiswa semester 8 ingin mencari atau mensubmit jurnal sendiri di jurnal Sinta tadi yang saya jelaskan, ya boleh, itu juga boleh, silahkan. Mau ikut kegiatan yang diselenggarakan fakultas boleh, akan mau submit sendiri di jurnal Sinta 4, 5 tadi yang sudah saya jelaskan, juga sangat boleh sekali. Nah, apalagi khususnya yang semester 6, ya semester 6 ingin lulus di semester 7, baik kelas pagi, kelas sore sama saja. Ya, mau kelas pagi, kelas sore sama saja, tetap ada ketentuan. Jika saudara ingin lulus di semester 7, wisuda bulan
Maret tahun 2027 ya sebelum ujian skripsi harus menerbitkan publikasi karya ilmiah di Sinta 5, 4, 3, dan seterusnya. Jika itu syaratnya belum terpenuhi, otomatis saudara ikut ujian skripsi di semester berikutnya, beserta mungkin tambahan biaya SPP-nya karena masuk di semester 8. Ya, jadi saya sampaikan dari sekarang supaya saya tidak ditanya setiap tahun, ya, khususnya bagi semester 8, kok SPP-nya sama Pak, 4.600.000, padahal tinggal 4 SKS saja, padahal tinggal skripsi saja, padahal tinggal 2 mata kuliah saja, ya karena ketentuan biaya SPP itu sudah ditentukan dari awal, dari semester 1 sampai 8 itu sama. Ya, tidak SPP itu tidak apa bukan berdasarkan jumlah SKS sedikit atau banyak. Ya, di fakultas lain pun masih yang semester 8 tinggal 6 SKS, ya bayar biaya SPP semester 8 tetap sama. Saya sendiri sudah mengecek fakultas teknik, saya sudah ngecek ke fakultas FISIP, ya di fakultas FISIP yang semester 8, ya meskipun tinggal 4 SKS, di teknik tinggal 6 SKS misalnya, ya biaya SPP-nya tetap sama dengan semester 1 sampai 7. Tidak ada perbedaan meskipun tinggal menyelesaikan bimbingan. Nah, nanti kecuali masuk ke semester 9, yaitu biaya SPP-nya lebih ringan lagi. Gitu ya, saudara. Ini saudara sekalian saya jelaskan, baik mahasiswa kelas pagi, kelas sore, jika ingin khusus semester 8, insya Allah kami mengakomodir supaya nanti publikasinya ada publikasi ilmiah di proceeding, nanti insya Allah template dan pengumuman selanjutnya nanti akan lebih detail lagi setelah kegiatan ini. Bagi yang semester 6, ya sudah punya persiapan jauh-jauh hari. Jika ingin lulus semester 7, ya harus bisa submit sendiri. Kalau saudara sebenarnya tinggal di YouTube banyak sekali ya tutorial untuk submit jurnal itu banyak. Ya tinggal saudara sendirilah ya lihat di YouTube cara submit jurnalnya gimana, cara milih jurnal Sinta berapa, itu tutorialnya banyak di YouTube bisa dilihat sendiri. Meskipun nanti fakultas juga akan mengadakan kegiatan workshop academic writing atau WAW di bulan Juni terkait isinya adalah salah satunya tentang bagaimana cara nulis publikasi ilmiah ya supaya nanti mahasiswa bisa lulus di semester 7. Jika ingin lulus di semester 7 ya syarat dan ketentuannya lebih tinggi dibandingkan mahasiswa yang lulus di semester 8. Ya, nanti untuk kegiatan akademik ya bagi mahasiswa semester 6 itu setelah UTS ada workshop academic writing ya, kemudian UAS, setelah UAS nanti saudara KKN ya. Setelah KKN saudara ada kegiatan PLKH, pendidikan latihan dan kemahiran hukum. Setelah itu ada seminar proposal. Lanjut seminar ujian komprehensif dan terakhir adalah ujian skripsi plus publikasi karya ilmiah. Jadi ini adalah kegiatan akademik yang nanti akan saudara ikuti, khususnya bagi mahasiswa yang semester 6. Kalau semester 8 kan sudah melampaui semua, tinggal ujian skripsi saja plus proceeding. Ya, jadi silakan dipersiapkan dengan baik. Ya, ini kami sampaikan jauh-jauh hari, khususnya bagi mahasiswa semester 6. Dalam waktu dekat kegiatan akademiknya adalah UTS. Setelah UTS ada workshop academic writing. Setelah itu UAS, UAS genap, ya. Setelah UAS genap nanti saudara KKN. Selesai KKN masuk perkuliahan masuk ke semester 7, ya nanti ada UTS semester 7 juga pasti ada seminar proposal, ya kemudian ada ujian akhir semester 7, ya kemudian ada ujian kompre, ujian skripsi, bahkan nanti sampai tahap yudisium. Jadi silakan dipersiapkan dengan baik, masalah mungkin biayanya dan lain sebagainya bisa ditanyakan ke staf tata usaha. Kira-kira kalau ini masih tahap akhir, tahapannya banyak sekali seperti itu, biaya yang dibutuhkan berapa, ya tantangannya nanti saudara apa saja, bisa dipersiapkan dari sekarang, ya supaya jauh-jauh hari sudah prepare, ya tidak mendadak karena ketika masa sudah tahap akhir itu biayanya cukup banyak,
Ya, sehingga kami sampaikan dari awal supaya saudara ada persiapan-persiapan supaya semoga mahasiswa sekalian bisa lancar, sukses, ya, insya Allah lulus jadi sarjana hukum yang baik, ya, yang berintegritas, bisa membawa perubahan hukum yang lebih baik lagi, ya. Nah, ini informasi yang kami sampaikan ya supaya mahasiswa tidak kaget. Ini sudah disampaikan jauh-jauh hari, khususnya bagi yang semester 6, sehingga tidak ada pertanyaan-pertanyaan nanti semester depan dan seterusnya. Saat ini sudah disampaikan sejauh-jauh hari, ya. Nah, semester 8 insya Allah nanti fakultas juga mengakomodir publikasi ilmiah dari skripsi mahasiswa semester 8 dalam bentuk proceeding. Ya, ini hanya untuk proceeding itu hanya bagi yang semester 8 dan jatuhnya di semester genap. Jadi jika ingin mahasiswa semester 6 ingin lulus di semester gasal atau semester 7 ya harus submit sendiri di jurnal-jurnal yang tersinta tadi, Sinta 4, 5, dan seterusnya. Silakan jika ada yang ditanyakan, saya beri kesempatan. Silakan Mbak Hanum. Silakan Mbak Hanum, raise hand. Ya, baik, terima kasih Bapak atas kesempatannya. Izin bertanya, kan tadi Bapak sempat menyebutkan terkait syarat pengajuan skripsi, yaitu harus ada publikasi. Entah itu di jurnal di Sinta 4, 5, dan seterusnya. Yang menjadi pertanyaan saya adalah mengapa informasi ini baru diberitahu di semester ini, Bapak? Bukan dari jauh-jauh hari lagi. Ini menurut saya mendadak ya, Pak. Apalagi bagi mahasiswa semester 6 yang mau lulus 3,5 tahun dan juga kami kan sebentar lagi mau melakukan KKN, Pak. Jika dalam setahun harus melakukan 2 penelitian sekaligus, yaitu untuk publikasi dan skripsi, bukankah ini terasa kurang efektif, Bapak? Terutama dalam hal manajemen waktu, serta pengembangan ide penelitian. Terima kasih. Ya, oke. Mbak Hanum semester berapa ya? Semester 6, Bapak, dari kelas A. Nah, ini makanya tantangannya semester 7 itu ya harus ada publikasinya, supaya mahasiswa berkualitas, ya, sehingga kemudian juga berbeda dengan mahasiswa yang lainnya, karena ini kan kekhususan semester 7, otomatis syaratnya juga lebih khusus. Nah, makanya dipersiapkan dari sekarang, ya, masih di awal semester 6, kami sampaikan jauh-jauh hari ini, karena ini sebenarnya informasi ini sebenarnya telat kami sampaikan. Dalam artian gini, fakultas lain itu sudah, Mbak, ya sudah melaksanakan, malah fakultas hukumnya belum melaksanakan. Nanti Mbak Anum silakan tanya, di Fakultas Ekonomi sudah menerapkan hal ini atau belum? Fakultas Ekonomi itu sudah menerapkan sejak setahun yang lalu, ya, semester genap maupun gasal yang sekarang. Nah, ini saya menunda itu ya karena masih mempertimbangkan ya kesiapan mahasiswa, kemudian apa prasarana yang dibutuhkan apa saja. Nah, baru kemudian kami sampaikan ke mahasiswa sehingga mahasiswa semester 7 itu memang yang lulus berkualifikasi baik secara intelektual ya dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan tadi. Itu Mbak Hanum. Izin bertanya lagi ya Bapak, tapi berdasarkan informasi dari cutting yang dari FEB, mereka itu bisa memilih entah itu publikasi ataupun skripsi, kecuali bagi mahasiswa KIP, begitu Bapak. Jadi apakah di kebijakan EVA ini menguntungkan mahasiswa atau justru terlalu menekankan bagi mahasiswanya? Begitu Bapak, terima kasih. Mbak Hanum tadi tidak mendengarkan saya. Ini Mbak Hanum bertanya ini karena nggak dengerin tadi ya. Kita jelasin lagi. Betul yang disampaikan kakak tingkat di FEB itu hanya berlaku sampai wisudawan gasal ini Mbak Hanum. Ya, itu memang boleh memilih. Nah, tapi ini besok ini semester genap 2526, mahasiswa ekonomi itu tidak boleh memilih lagi. Tadi sudah saya sampaikan. Ini kan makanya Zoom meeting ini saya rekam ya supaya nanti bukti bahwa apakah saya menyampaikan terlambat karena saya masih menimbang. Ya, saya masih menunggu dulu. Saya perlu mempersiapkan sarana prasarananya. Di Fakultas Ekonomi malah sudah terlebih dahulu menerapkan kebijakan ini. Jadi kalau kita ini kebijakannya baru, sebenarnya malah
fakultas yang terlambat. Itu karena saya masih perlu mempersiapkan sarana prasarana supaya mahasiswa itu bisa lulus tepat waktu, teknisnya apa saja harus dipersiapkan gitu ya. Jadi Fakultas Hukum itu sebenarnya ketinggalan dibandingkan Fakultas Ekonomi dan FISIP karena mereka sudah menerapkan hal ini terlebih dahulu ya. Nah, kalau tidak saya terapkan sekarang ya kapan lagi? Nanti tambah mundur ya Fakultas Hukum ya nanti ketinggalan karena fakultas lainnya sudah lari gitu ya. Nah, sekarang Fakultas Ekonomi ya mulai semester genap ini bagi mahasiswa yang mau lulus di semester genap ya, lulus di September 2026 itu sudah tidak memilih lagi tapi wajib dan seluruh dekan itu sudah ya semua dekan itu sudah membuat SK, membuat surat edaran yang mewajibkan mulai semester genap 25-26 bagi wisudawan September 26 dan seterusnya September 26, Maret 27, September 27 berlaku ketentuan semua mahasiswa wajib membuat publikasi ilmiah dan bukan pilihan. Ya ini saya tekankan lagi bukan pilihan, tapi kewajiban syarat utama jika itu sudah publish itu menjadi syarat ujian skripsi. Ya, syarat ujian skripsinya adalah publish di jurnal atau di proceeding yang sudah saya sampaikan tadi. Silakan ditanya, ini ada 128 mahasiswa, jadi tidak perlu nanti menghadap ke saya, ya di ruangan tidak perlu saya jelaskan lagi. Nanti kalau kurang jelas ya tinggal kasih linknya saja ya. Nanti silakan didengarkan penjelasan saya dari awal supaya tidak gagal paham ya. Jadi tidak perlu nanti audiens ke WD1, audiens ke saya ini mumpung ada momen ini silakan yang jika ada yang ditanyakan ditanyakan. Insya Allah ini kami sudah coba menjelaskan sedetail mungkin tahapan-tahapan mahasiswa dari sekarang ya dengan persyaratan-persyaratan tersebut khususnya bagi mau lulus semester 7 ya syaratnya begini ya sudah ditentukan ada dasarnya dari Permendikti tadi nomor 39 tahun 2025 kemudian Pak Rektor juga membuat kebijakan fakultas-fakultas semua dekan juga sudah membuat kebijakan dan mulai diterapkan nanti bagi lulusan semester September 26 itu harus membuat publikasi karya ilmiah ya dan bukan pilihan lagi ya itu. Silakan ini saya beri kesempatan supaya tidak perlu bertanya ke ruangan saya. Jika tidak ada yang bertanya, mungkin saya anggap memahami ya apa yang kami sampaikan. Ini dalam rangka meningkatkan kualitas mutu pendidikan supaya mahasiswa benar-benar qualified yang ingin lulus di semester 7 ya buktikanlah kalau memang kalian sangat berkualitas dan layak lulus lebih cepat ya. Mungkin demikian yang ingin saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami oleh seluruh mahasiswa ya, tidak banyak pertanyaan. Dan ini kami sudah menjelaskan sedemikian rupa tahapan-tahapannya, tinggal saudara lah persiapkan dari sekarang. Ya, mungkin demikian. Terima kasih atas kehadirannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya. Ya, bentar. Mau minta ini apa tanda tangan apa?